Buat kalian semua yang sudah menonton video gue sebelumnya, gue ucapin terima kasih. Karena video ini lanjutan dari video kita sebelumnya, mari kita bahas. Bayangkan, hanya karena satu kalimat, persahabatan bertahun-tahun hancur. Hanya karena satu ucapan, rumah tangga yang kokoh runtuh. Dan hanya karena lisan, manusia bisa terlempar jauh dari rahmat Allah. Imam Al-Ghazali pernah berkata, kebanyakan kebinasaan manusia bersumber dari lisannya. Maka mari kita gali 4 bahaya lisan yang sering dianggap sepele, tapi dampaknya bisa menghancurkan dunia dan akhirat kita. Bahaya lisan yang selanjutnya yaitu perdebatan dan bantah-bantahan. Pernahkah kamu lihat komentar di media sosial? 2 orang berdebat soal hal kecil. Awalnya hanya beda pendapat, lama-lama jadi saling hina, lalu bermusuhan. Inilah racun lisan yang disebut Imam Al-Ghazali, perdebatan yang tak perlu. Dan ternyata dari berbicara yang tidak perlu akan menimbulkan perdebatan dan bantah-bantahan. Masih ingatkan kalian tentang poin untuk menghindari ucapan yang sia-sia. Kalau untuk penonton baru, gue ucapkan terima kasih sudah menonton. Dan jika lo penasaran sama poin tentang menghindari ucapan yang sia-sia, gue persilahkan untuk menonton video sebelumnya. Oke, kita lanjut. Contoh nyata yang sering sekali terjadi. Ketika di dalam tongkrongan, entah itu tongkrongan remaja, tongkrongan dewasa, atau tongkrongan emak-emak pinggir jalan sambil berburu kutu rambut, lo lihat, lo amati, lo renungkan, perdebatan dan bantah-bantahan selalu mengelilingi dan seperti hal yang lumrah untuk zaman sekarang. Nah, begitu lo sadar, sekarang lo punya kendali atas diri lo, terlebih punya kendali untuk lisan lo. Mari kita tinjau dari hadis. Rasulullah bersabda, "Aku menjamin rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meski ia berada di pihak yang benar." Hadis riwayat Abu Dawud. Disinilah titik beratnya, saat kita tahu argumen yang kita punya benar dari lawan bicara, seolah hasrat ini menggelora untuk membungkam lawan bicara. Jangan gegabah bro, berpikir lagi sebelum bom atom itu keluar dari mulut harimau lo, dan terlebih Rasulullah sudah mengingatkan kita lewat hadis di atas. Sekarang kita tinjau dari penjelasan sains. Psikologi modern menyebutnya ego defensive mechanism. Saat kita berdebat, otak melepaskan hormon stres atau kortisol yang membuat kita makin ingin menang, bukan mencari kebenaran. Akhirnya debat jadi adu ego, bukan adu ilmu. Sekali lagi kita ambil contoh nyata. 2 teman bisnis bubar hanya gara-gara saling ngotot siapa yang lebih berjasa. Padahal masalah awalnya kecil, soal pembagian keuntungan. Utamakan hikmah. Jika diskusi mulai memanas, berhenti. Lebih baik menahan diri daripada merusak persaudaraan. Lebih baik mengalah walaupun benar demi menjaga martabat hubungan dengan manusia. Gue kasih kata-kata khas channel ini. Manusia yang sakti bukan yang selalu menang dalam pergulatan. Namun, manusia yang sakti adalah manusia yang bisa menahan ego dan nafsunya. Masuk kita ke bahaya lisan yang selanjutnya yaitu mengolok-olok dan mencela. Di sekolah, seorang anak diejek teman-temannya, "Kamu gendut, kamu jelek." Mereka tertawa, tapi anak itu pulang membawa luka yang dalam. Luka lisan lebih dalam daripada luka fisik. Imam Al-Ghazali berkata, cemoohan adalah tanda kesombongan,
dan sombong adalah penghalang surga. Kalau ulama yang asli ulamanya telah berkata seperti itu, pertanyaannya kita ini mau tidak mengikutinya. Bukankah pemandu gunung itu telah dahulu mendaki dan menunjukkan arah supaya para pendaki yang baru tidak tersesat? Kita tinjau dari dalil Al-Quran. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain, boleh jadi mereka lebih baik dari mereka." Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Adanya indikasi bahwasannya yang terlihat buruk di mata manusia belum tentu buruk di pandangan Allah. Dan yang baik di pandangan manusia belum tentu baik di pandangan Allah. Kita selami penjelasan sains. Neurosains membuktikan, ejekan bisa mengaktifkan area otak yang sama dengan rasa sakit fisik, anterior cingulate cortex. Artinya, dihina secara verbal sama sakitnya dengan dipukul. Contoh nyata, kasus bullying di sekolah atau dunia kerja, yang sering berawal dari olokan kecil. Efeknya bisa membuat korban trauma, bahkan depresi. Solusinya begini, biasakan berkata lembut, "Gue tahu persis beratnya." Ibarat suara mesin yang kasar hendak diheningkan maka akan terjadi serangkaian gejolak. Jika tidak bisa memuji, cukup diam. Lisan yang baik adalah cermin hati yang penuh kasih. Sumpah palsu adalah bahaya lisan selanjutnya, kita analogikan seperti kisah ini. Seorang pedagang bersumpah, "Demi Allah ini barang paling bagus, asli impor." Padahal ia tahu barangnya palsu. Pembeli percaya, lalu setelah di-unboxing pembeli pun kecewa, dan lo tahu kan apa yang akan terjadi setelah pembeli kecewa. Minimal dia tidak akan membeli barang lagi di tempat yang sama atau jika Allah menghendaki dari mulut pembeli yang kecewa tersebut mengalirlah informasi tentang citra si pedagang tadi ke pembeli-pembeli lain, juga, barokah pun hilang. Inilah bahaya sumpah palsu. Mari kita buka dalam hadis. Rasulullah bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan ajak bicara di hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang berjual beli dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Lo kira dengan melabeli dagangan lo atau usaha apapun itu dengan sumpah palsu Allah tidak tahu? Lo perlahan sedang mematikan jalan rezeki lo sendiri, lewat ucapan lo. Penjelasan sains mengatakan, psikologi menyebutnya moral disengagamen. Orang yang terbiasa bohong dengan sumpah akan menumpulkan area otak yang berkaitan dengan rasa bersalah amigdala. Semakin sering, semakin hilang rasa takut dosanya. Contoh nyata, banyak bisnis runtuh karena sumpah palsu. Kepercayaan pelanggan sekali rusak, selamanya hilang. Solusi, hindari sumpah untuk hal duniawi. Jika harus bersumpah, gunakan dengan jujur dan seperlunya. Lebih baik berkata apa adanya, dan lo aman dari api yang menggelegar. Lanjut poin kita yang terakhir yaitu doa buruk dan melaknat. Kita ambil kisah. Seorang ibu marah lalu berkata, "Dasar anak nakal, semoga kamu susah hidupmu." Padahal doa orang tua mustajab. Lisan yang dikuasai emosi bisa menghancurkan masa depan, apalagi ibu yang berkata, "Ini gue juga berpesan pada kalian semua yang menonton khususnya untuk para ibu-ibu dan yang akan menjadi ibu, jaga lisan kalian pada anak-anak kalian, karena selayaknya seorang ibu tidak mau anaknya susah dunia maupun akhirat, namun kesalah lisan yang terucap oleh ibu pula yang menurunkan kuasa dan kehendak Allah terjadi pada si anak." Dalil hadis. Rasulullah bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji, dan berkata kotor. Hadis riwayat Tirmidzi. Gue bukan orang yang pelin-pelan bro, kalau salah gue bilang salah, jika benar gue bilang benar, apalagi soal akidah, jika
lo masih melakukan seperti hal yang disampaikan hadis Nabi di atas, maka perbaikilah dengan mengharapkan Allah dalam setiap perubahan. Penjelasan sains. Kata-kata negatif dapat menanam sugesti buruk di otak anak. Penelitian menunjukkan anak yang sering mendapat kutukan cenderung tumbuh dengan rendah diri dan sulit sukses. Contoh nyata, seorang anak selalu dipanggil bodoh oleh ayahnya. Sampai dewasa ia benar-benar tidak percaya diri dan gagal mengembangkan potensinya. Maka jika kalian hendak berkeluarga ataupun yang telah berkeluarga, ingat bro, lisan. Solusi. Biasakan doa yang baik, bahkan untuk orang yang menyakiti kita. Lisan yang penuh doa kebaikan akan kembali menjadi keberkahan bagi diri kita sendiri. 4 bahaya lisan ini, perdebatan, menghina, sumpah palsu, dan melaknat, adalah penyakit hati yang tampak lewat mulut. Imam Al-Ghazali mengingatkan, lisan itu ibarat pedang, ia bisa menjadi jalan ke surga, atau jalan ke neraka. Maka sebelum berbicara, tanyakan pada diri sendiri, apakah kata-kataku mendekatkan pada Allah, atau menjauhkan. Karena pada hari kiamat, setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga Allah menjadikan lisan kita saksi kebaikan, bukan penyesalan.